Para peserta Krisma, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dengan perumpamaan tadi, Yesus hendak menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan mengatur harta kekayaan yang sifatnya fana, yang gampang berlalu. Kebijaksanaan adalah satu dari 7 karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus yang pencurahannya atas rasul-rasul dikisahkan dalam bacaan pertama tadi, yang kedatangannya kita doakan dalam perayaan ini ke atas adik-adik, saudara-saudari peserta Krisma hari ini. Kebijaksanaan. Ada cerita tentang seorang bijaksana di India pada banyak abad yang lalu. Seorang pertapa yang hidup sendirian di hutan dianggap dikenal dan diceritakan sebagai seorang yang bijaksana. Dia hidup sederhana, makan dari hasil kebun kecil yang diolahnya di sekitar pondoknya. Dia banyak merenung dan menerima tamu yang datang minta nasihat darinya. Dia adalah seorang pendengar yang baik, dan dia memberikan nasihat tidak panjang, tetapi sungguh menyentuh dan menjawab permasalahan yang dihadapi orang-orang yang datang kepadanya. Karena banyak penduduk kampung datang kepada orang bijak tadi, si pertapa tadi, maka kepala kampung, kepala desa merasa iri karena orang lebih mendengar nasihat seorang pertapa daripada perintah seorang kepala kampung. Karena rasa iri ini, si kepala kampung merencanakan untuk menunjukkan kepada penduduk desa bahwa sebenarnya pertapa, orang yang dianggap bijak ini, tidak sebijak yang dipandang orang. Dia membuat sebuah rencana. Apa rencananya? Dia merencanakan begini. Dia akan mengundang orang-orang sekampung untuk berkunjung ramai-ramai ke pondok si orang bijak tadi. Dan dia membawa dalam genggamannya di tangan kanannya seekor kupu-kupu hidup, seekor kupu-kupu yang masih kecil di genggaman kanan. Dan dia akan menanyakan kepada pertapa tadi 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sambil menunjukkan kedua kepala tangannya, dia akan bertanya, dalam tangan kanan atau tangan kiri saya membawa sesuatu? Tangan kanan atau tangan kiri? Dia pikir pertanyaan ini akan mudah dijawab. Lalu pertanyaan yang saya bawa dalam genggaman tangan kanan ini apa? Dan karena waktu itu musim bunga, maka dia pikir pertanyaan ini pun dapat cukup mudah dijawab. Kupu-kupu, karena ada banyak kupu-kupu yang terpandang pada musim seperti itu. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan yang paling sulit. Apakah kupu-kupu dalam genggaman tangan kanan saya ini mati atau hidup? Dia pikir, kalau si pertapa menjawab kupu-kupu ini hidup, maka dia akan meremas kupu-kupu itu sampai mati, lalu menunjukkan kupu-kupu yang mati. Kalau
dia dapat menunjukkan kepada orang kampung bahwa orang yang selama ini mereka anggap bijaksana sebenarnya bukan orang yang bijaksana. Terjadilah pada hari yang ditentukan orang kampung berkumpul dan ramai-ramai mereka menuju pondok pertapa tadi. Dia mengundang pertapa keluar dan dia mengajukan pertanyaan pertama. Pertapa, saya membawa sesuatu. Dalam genggaman tangan kanan atau kiri? Pertapa tadi melihat, lalu gampang menerka karena ada petunjuk khusus kalau orang menggenggam sesuatu dalam tangan kiri kan atau kiri, dia katakan dalam tangan kanan. Benar. Pertanyaan kedua, yang ada dalam kanan saya ini apa? Pertapa tadi berpikir cukup lama, lalu melihat kanan dan kiri, lalu katakan itu mungkin buku-buku. Ya benar, buku-buku jawabannya tepat. Datang pertanyaan yang demikian, buku-buku ini masih hidup atau sudah mati? Pertapa tadi tunduk, dia merenung, kemudian dia mengangkat mata, melihat tajam ke dalam mata dari si kepala kampung tadi, dan jawabannya begini, buku-buku itu hidup atau mati yang ada dalam tangan. Buku-buku itu hidup atau mati yang ada dalam tangan. Artinya terserah pada Tuhan apakah buku-buku itu hidup atau mati. Adik-adik, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini memang ada banyak hal yang terjadi atas diri kita yang kita alami, yang bergantung pada keputusan orang lain, orang tua, guru, kondisi masyarakat. Tetapi ada banyak hal yang tergantung pada kita. Itu ada dalam tangan kita. Kita mau buat apa dengan kehidupan kita? Kita mau gunakan untuk apa waktu kita? Bagaimana kita kembangkan bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Itu ada dalam tangan kita. Itu keputusan. Kalau kita dengar tadi dalam bacaan Injil perumpamaan tentang orang kaya yang setelah mendapat hasil panen yang melimpah tidak berpikir tentang orang lain, tetapi membangun lumbung yang besar. Pertanyaan untuk kita adalah, apa yang mau kita simpan dalam lumbung kehidupan kita? Apa yang mau kita simpan dalam perbendaharaan hati kita yang kita bawa dalam kehidupan ini, yang akan terus memberikan kita kekuatan, energi, inspirasi? Apa yang mau kau simpan dalam perbendaharaan kehidupan, dalam lumbung hati? Apa yang mau kau simpan? Apakah yang kau simpan seperti yang dikatakan Santo Paulus dalam surat kepada umat di Kolose tadi, kebencian, iri hati, ketidakjujuran? Apakah itu yang mau disimpan? Atau dan itulah keyakinan kita sebagai orang-orang beriman yang harus kita simpan dalam lumbung kehidupan kita, dalam perbendaharaan kita adalah doa, hubungan yang baik dengan Tuhan, doa. Yang kedua, perbuatan baik. Kepekaan kita terhadap sesama kita, teristimewa mereka yang dapat kesulitan dalam hidup,
perbendaharaan yang kedua. Perbendaharaan yang ketiga mestinya persahabatan. Persahabatan yang kita jalin, yang secara jujur dan bertanggung jawab membantu kita dan membantu orang lain. Apa yang mau kita simpan dalam lumbung kehidupan kita? Yesus bicara dalam perumpamaannya tentang orang yang bangun lumbung menyimpan kekayaan. Dia bukan orang bijaksana karena lupa hubungannya dengan Tuhan, relasinya dengan sesama, dan tanggung jawabnya terhadap alam, tidak membina persaudaraan, persahabatan. Tetapi dalam kehidupan kita juga sering mengalami dan melihat orang-orang yang menumpuk utang, bukan menumpuk kekayaan, menumpuk utang. Utang dari orang ke orang, dari lembaga ke lembaga, utang dari pinjaman online, utang dari kooperasi harian atau kooperasi mingguan yang sangat menekan. Orang numpuk utang, dan pada akhirnya tiba-tiba sadar bahwa tanahnya harus lepas, rumahnya harus diberikan kepada dia yang memberikan pinjaman. Tidak hanya menumpuk kekayaan, tapi kasihan ada orang yang menumpuk utang karena kurang bijaksana dalam mengatur hidupnya. Adik-adik, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kamu menerima pencurahan Roh Kudus. Salah satu dari ketujuh karunia Roh Kudus adalah karunia kebijaksanaan. Kiranya kamu dan kita semua berkembang, bertumbuh, menjadi